Halo Solution Nation di seluruh Indonesia, kembali lagi di program Ngecas, ngobrolin energi, cari solusi. Nah, untuk edisi Ngecas kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari teman-teman PT Pega Solution, pelaksana proyek operasi area Surabaya. Di sini sudah ada 3 orang yang datang jauh-jauh dari Surabaya, dan nanti kita akan ngobrol dengan teman-teman semua. Tapi sebelumnya mari kita kenalan dulu Mas ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Oke, silahkan Mas, boleh perkenalan. Baik Mas Heri, perkenalkan nama saya Ari Wibowo. Saya backgroundnya dari tim TPG area Surabaya. Oke, Mas Ari Wibowo ya? Iya, betul. Udah lama nggak main sinetron Mas ya? Iya, sudah di-cut sama sinetronnya. Sudah di-cut? Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ari Wibowo. Iya. Selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Heri. Saya Dedi Armadani. Saya dari Surabaya juga, area Surabaya. Saya dari tim penanganan gangguan atau TPG. Oke, terima kasih Mas Dedi. Yang di ujung ada siapa? Iya, selamat siang Mas Heri. Siap? Saya Dandi Wijayanto dari area Surabaya. Jobdesk juga sama-sama teman-teman dari tim TPG. Oke, jadi semua teman-teman yang hadir di sini dari tim TPG ya? Iya. Betul. Tim TPG itu apa sih Mas? Tim TPG itu dari tim penanganan gangguan. Oh, TPG itu singkatan dari tim Tim penanganan Penanganan gangguan. Nah, selain tim TPG di area Surabaya itu ada tim apa lagi Mas? Yang lainnya? Mungkin Solution Nation semua masih belum tahu nih ada tim apa aja sih di pelaksana proyek operasi Surabaya itu? Baik, saya akan jawab ya, Mas Ya, Heri. silakan Mas Ari. Dari Surabaya itu, Pega Solution Surabaya itu ada tim 1 TPG, Oke. yang kedua ada tim pipeline, Oke, pipeline, ada yang ketiga tim leg survey, leg survey, keempat ada MRS MRS. dan optik. Oke, ada Iya, optik. optik. Jadi ada 5 tim ya? Iya, Oke, dan kebetulan yang hadir di sini semua tadi tim penanganan gangguan. betul. Nah, boleh dijelaskan nggak tim penanganan gangguan itu job desk-nya apa aja sih, Mas? Iya, baik, terima kasih Mas Heri. Jadi kita dari tim penanganan gangguan ini seringkali dapat laporan gangguan dari call center. Oke. Jadi laporan yang kita terima itu dari call center. Kemudian saya boleh informasikan juga untuk teman-teman atau netizen. Jadi untuk call center di PGN yaitu 1.506.45. Oke, 1.506.45. Betul. Jadi kalau dari pelanggan rumah tangga dan industri Iya. ada gangguan langsung hubungi call center PGN ya, Mas Betul, ya? betul Mas Heri. Oke. Ya, saya lanjut lagi Mas Heri. Jadi laporan yang kita terima dari call center tadi dari Jakarta biasanya, terus kita dilanjutkan ke kita. Seringkali kita akan menuju ke lokasi. Jadi sebelumnya kita verifikasi dulu Mas. Jadi Oke. Pak, ada gangguan apa ini? Rumah tangga, biasanya kali rumah tangga dari call center biasanya kali ya, ada rumah Oke. tangga. Dan yang paling sering itu kegangguan rumah tangga. Jadi Pak, saya ada kebocoran rumah tangga. Ada juga sering kali nih kompor nggak nyala, bisa gasnya mati atau bisa juga bau gas menyengat. Oh Ya, gitu. itu. Oke. Setelah ada aduan dari PGN, tim TPG langsung meluncur Mas ya ke lokasi ya. Biasanya kita telepon dulu Pak untuk memastikan Oke. Pak. Betul. Jadi kita pastikan dulu kok seandainya ini gasnya nggak nyala ini. Jadi kita telepon dulu Pak. Kita pastikan dulu kalau benar-benar ini bukan kompor baru Pak. Jadi Oke. seringkali kalau kompor baru kita setting dulu. Oke, Jangan jadi seperti ini informasi juga untuk seluruh pelanggan, terutama rumah tangga ya Mas ya. Betul Mas Heri. Bahwa memang kompor yang memakai gas PGN ini harus disetting secara khusus ya. Betul, Jadi Mas. kalau ada kompor baru bisa hubungi call center PGN. Betul. Nanti setelah itu ada tim yang akan meluncur dari Pega Solution untuk setting kompor tersebut. Oke. Oke. Apakah setiap hari ada gangguan Mas dari pelanggan?
Setiap hari pasti ada gangguan, Mas. Pasti ada gangguan ya. Gangguan dari pelanggan rumah tangga maupun di pelanggan industri, pasti ada. Nah, yang paling sering itu industri atau rumah tangga, Mas? Kalau yang paling sering sih yang pelanggan rumah tangga. Soalnya kan di PGN sendiri kan yang paling banyak itu kan pelanggan rumah tangga, Mas. Oke, ada berapa Mas kira-kira pelanggan rumah tangga di kota Surabaya, Mas? Ya, kurang lebih sih 18.000. 18.000 ya. 18.000 pelanggan. Oke, jadi 18.000 ditangani tim TPG itu ada berapa tim, Mas Ari? Baik, di Surabaya tim TPG ada 3 tim. Ada 3 tim. Iya, Satu tim ada ada 2 teknisi, 1 driver. 2 teknisi, 1 driver. Iya, betul. Jadi 3 tim itu menangani 18.000 pelanggan rumah tangga dan pelanggan industri ya. Betul, betul. Oh, luar biasa sekali. Nah, kalau untuk Mas Dedi, Ya, Mas. dalam melakukan pekerjaan, kira-kira kendala-kendala apa aja sih Mas yang sering dihadapi terutama oleh tim TPG ini? Untuk yang sering kita hadapi ini terutama untuk pelanggan rumah tangga, Mas. Oke. Jadi memang untuk lokasi ke pelanggan rumah tangga ini sering ini apa itu tempatnya masih di gang-gang sempit, Mas. Jalurnya kecil ya Mas Kecil, ya? betul. Oke. Kecil, kemudian mobil nggak bisa masuk ke akses ke lokasi itu. Oke. Jadi ada beberapa tempat juga ada pakai sepeda motor bisa, ada juga hanya sepeda motor bisa dibawa tapi nggak bisa dipakai, dituntun maksudnya. Oh gitu. Iya, turun. Tuh, jadi seringkali kita lamanya karena itu. Apalagi kalau seandainya rumah tangga itu seringkali kebocoran di pipa PE. Pipa PE ya. Itu betul. Jadi sehingga kita harus bawa alat yang berat, terutama di ini apa itu electrofusion, itu alat penyambungan pipa PE. Itu kita juga kadang kita bawa genset juga. Soalnya kan untuk alat yang kita pakai itu electrofusion itu kita minta daya pelanggan, seringkali pelanggan keberatan. Oh gitu. Iya. Jadi membutuhkan listrik yang Betul. banyak ya. Betul, besar. betul Mas. Apa tadi nama alatnya? Electrofusion. 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 Betul. Oke, itu untuk mengecek apa Mas electrofusion itu Mas? Itu alat untuk penyambungan pipa PE, Pak. Oh, untuk penyambungan pipa PE ya. Siap, siap. Oke, nah kira-kira untuk hambatan selama melakukan pekerjaan selain yang tadi sudah disebutkan, ada lagi nggak sih Mas? Baik, akan saya jawab Mas Heri. Untuk kendala, untuk industri sih selama ini sih kendalanya cuma bisa dihitung pakai jari ya. Oke. Mungkin ya. Ha-ha. Paling banyak sih di gangguan di pelanggan rumah tangga. Pelanggan rumah tangga. Khususnya, iya. Karena apa? Karena pelanggan rumah tangga di Surabaya itu kebanyakan tuh di area-area jalan-jalan sempit. Oke. Iya, sehingga untuk mobil operasional atau sepeda motor itu nggak bisa masuk. Aksesnya sempit Sempit, ya, bahkan iya. hanya untuk jalan kaki berarti bisa Betul, masuknya. betul. Oke. Selain itu di gangguan rumah tangga itu kalau nggak kebocoran pipa PE, Oke. gas mati atau kompornya tidak menyala. Oke, 3 itu ya. Iya, betul. Tapi untuk kebanyakan itu dari kebocoran pipa PE. Kebocoran pipa PE. Iya, pipa PE. Nah, kalau ada kebocoran, apa Mas hal yang dilakukan oleh tim penanganan gangguan itu apa? Baik, untuk kebocoran pipa PE yang kita tangani itu satu, kita membawa alat electrofusion. Oh, electrofusion ya? Untuk penyambungan pipa PE. Untuk penyambungan Iya. pipa PE, oke. Terus untuk itu genset Genset. untuk aliran listrik untuk Alat penyambung. itu ya? Iya, betul. Oke. Nah, selama ini kan genset sama electrofusion ini kan kita bawa itu bebannya berat banget. Bebannya berat ya? Iya, sehingga kita itu harus membawa alat tersebut itu atau itu membutuhkan troli juga. Oke. Troli untuk ke lokasi karena kan mobil operasional kita kan nggak bisa masuk di area Surabaya, banyak yang gang sempit. Oh, jadi membawa alat itu harus pakai bantuan troli ya? Iya. Memang alatnya itu seberapa besar sih Mas?
Wah, itu beratnya sendiri Ah. untuk electrofusion yang sebelumnya kita pakai itu sekitar 25 kilo sampai 30 kilo. 25 kilo sampai 30. Iya, belum itu genset. Gensetnya sekitar 10 kilo. Wow, berarti harus perlu minimal 2-3 orang ya? Iya, betul, betul. Apalagi kalau jaraknya dari jalan Iya. ke rumah itu jauh, berarti butuh Waktu ekstra juga. tenaga dan ekstra waktu Betul, ya? iya, betul, betul. Dari Oke. lokasi udah capek. Oh iya benar. Dan itu benar, juga ya. makan waktu juga untuk respon time kita. Oh, Iya. jadi respon time-nya Terbuang gara-gara kita itu tadi, persiapan untuk alat itu tadi. Oke. Nah, dengan kendala tersebut, Mas, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang teman-teman TPG ini lakukan agar respon time-nya itu tidak terbuang gitu? Ya, kita jawab Mas Ari ya. Ya, silakan Mas. Ya Mas. Nah, selama ini kita pakai alat industrial itu di area kita sih alatnya terbatas juga. Alatnya gitu. terbatas juga ya. Yang bawa cuma tim TPG kita aja gitu loh. Oke. Gimana sih sama kita, sama saya, sama teman-teman untuk membuat ide-ide itu gimana sih bisa semua itu pakai alat, satu tim pakai alat itu. Oke. Gimana Mas caranya, Mas? Kita sih sama teman-teman diskusi menemukan inovasi Mas Oke. untuk penggantian alat yang electrofusion industrial tersebut. Oke, jadi dengan kendala yang dihadapi oleh teman-teman, terutama saat terjadi kebocoran gas, harus membawa alat electrofusion yang beratnya 25 sampai 30 kilo, ditambah lagi harus bawa genset juga. Iya. Nah, maka teman-teman dari Surabaya itu mencoba untuk membuat inovasi. Inovasi. Iya, betul. Oke, kira-kira apakah inovasi yang dilakukan oleh teman-teman dari area Surabaya? Nah, Solution Nation semua, jangan lupa saksikan juga di edisi selanjutnya. Kita akan lebih detail membahas tentang inovasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari PT Pega Solution pelaksana proyek operasi area Surabaya. Oke, untuk sesi ini bincang-bincang kita cukup ya Mas ya. Baik. Terima kasih kepada Mas Ari Wibowo, Mas Dedi, Mas Dandi ya, Mas Dandi. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Surabaya untuk dapat memberikan sharingnya kepada seluruh Solution Nation yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan sharing kita ini bermanfaat untuk seluruh Solution Nation. Amin. Sebelum kita tutup, kita yel-yel dulu. Baik. Oke? Siap. Pega Solution, we bring solution, we are Solution Nation. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.